Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai kegiatan ekspor impor komoditas pangan yaitu beras. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Muhammad Zaki Habibi dengan NIM akhir 124. Saya Kaila Nazifa dengan NIM akhir 117. Saya Hafizah Kisama Jihan dengan NIM akhir 059. Saya Nisrina Azizah Warsati dengan NIM akhir 131. Saya Nasyikri Maharyadi dengan NIM akhir 134. Saya Ina Rusdani dengan NIM akhir 120. Saya Kiara Areta Azra dengan NIM akhir 126. Beras merupakan komoditas pangan pokok yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Secara ilmiah, beras berasal dari tanaman padi dengan nama latin Oryza sativa yang telah dibudidayakan sejak ribuan tahun lalu dan menjadi bagian dari sejarah perkembangan agraris Nusantara. Hingga saat ini, beras bukan hanya sebagai sumber makanan, tetapi juga sebagai penopang ketahanan pangan nasional. Padi biasanya tumbuh subur di wilayah yang memiliki iklim tropis seperti di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, dan sebagian Kalimantan. Beras sendiri memiliki fungsi sebagai sumber karbohidrat utama, penentu stabilitas harga pangan, dan juga sebagai bahan baku bagi industri makanan. Karena peran yang sangat vital, beras menjadi komoditas strategis yang sangat sensitif secara ekonomi dan juga sosial. Dalam konteks perdagangan, pemerintah Indonesia saat ini berfokus pada upaya swasembada beras. Untuk tahun 2025, pemerintah secara resmi menghentikan impor beras karena produksi dalam negeri dinilai cukup bahkan surplus. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi petani lokal, menjaga harga gabah, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, di tengah kebijakan tersebut, muncullah suatu kasus yang menyita perhatian publik, yaitu ditemukannya 250 ton beras impor ilegal pada wilayah Sabang, Provinsi Aceh, yang dimana beras ini masuk tanpa adanya izin resmi dari pemerintah pusat dan ditaruh pada suatu gudang sebelum disegel oleh aparat. Nah, pada kasus ini itu menunjukkan adanya celah pengawasan arus masuk komoditas strategis di Indonesia. Jika dilihat dari sisi regulasi, impor beras itu diatur secara ketat melalui peraturan perdagangan dan kebijakan pangan nasional. Kegiatan impor hanya bisa dilakukan apabila mendapat izin dari pemerintah, mendapatkan sistem kuota, serta mempertimbangkan kondisi industri dalam negeri. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa kegiatan impor beras secara ilegal sangat melanggar aturan dan memicu gangguan pada stabilitas pangan. Lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan serta adanya celah untuk mencari keuntungan melalui kegiatan impor beras ilegal ini adalah masalah dalam kasus ini. Jika kasus ini tidak ditangani secara serius, maka akan beredar di pasaran beras impor ilegal ini yang akan memicu turunnya harga gabah petani serta turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah selaku regulator dalam kegiatan swasembada pangan. Ada 4 dampak yang dirasakan oleh berbagai pihak karena adanya kasus ini. Yang pertama adalah bagi petani padi, karena adanya kasus ini akan menurunkan harga beras itu sendiri dan melemahkan semangat para petani. Yang kedua adalah bagi masyarakat, karena adanya kasus impor beras ilegal ini akan menyebabkan meningkatnya risiko masyarakat mendapatkan produk beras yang tidak terjamin keamanan dan kualitasnya. Yang ketiga adalah bagi industri makanan. Ketidakpastian pasokan dan harga bahan baku tersebut akan mengganggu keberlangsungan proses produksi dari industri makanan tersebut. Yang keempat adalah bagi pemerintah. Bagi pemerintah, hal ini akan menjadi tantangan dalam proses penegakan hukum serta dalam proses pengawasan perdagangan. Sebagai bentuk perbaikan, upaya yang dapat dilakukan adalah yang pertama meningkatkan pengawasan di pelabuhan dan di perbatasan, khususnya di wilayah yang rawan terhadap masuknya produk barang ilegal. Yang kedua adalah melakukan sistem digitalisasi dan transparansi dokumen untuk sistem perizinan agar barang yang masuk ke dalam Indonesia lebih mudah dipantau. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri melalui bibit unggul, irigasi, dan teknologi pertanian modern. Yang keempat adalah melakukan sosialisasi aturan serta penindakan tegas terhadap pelaku barang impor ilegal. Dan yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas petani agar mereka memiliki daya saing yang tinggi dan pendapatan yang stabil. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.